Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semua para pendengar. Di sini saya akan menghibur kalian, akan berdongeng sebelum kalian tidur. Selamat mendengarkan bagi orang-orang yang sedang insomnia dan butuh obat tidur. Kali ini gue akan menceritakan kalian tentang Samiri atau Dajjal. Sepertinya menarik. It's okay. Jadi sebelum masuk ke cerita, gue pengen ngasih tahu aja, mungkin gak cuma gue ya, mungkin juga ada orang banyak yang taunya bahwa Dajjal itu adalah monster raksasa gede dengan mata satu di jidatnya, yang gedenya itu sekitar kira-kira dalamnya samudra Pasifik itu seperti mata kakinya dia. Pokoknya samudra Pasifik itu dalamnya seperti mata kakinya dia, segitu aja udah. Gue taunya gitu pas waktu masih kecil ya kan. Mungkin juga lu taunya begitu sampai sekarang. Tapi di sini gue akan meneruskan cerita tentang Samiri atau Dajjal sebenarnya. Bahwa sebenarnya Samiri atau Dajjal adalah manusia biasa. Manusia biasa sama-sama anak Adam, bukan raksasa. Ukurannya sama seperti kita sama. Jadi, dimulai dari kelahirannya Samiri. Samiri adalah kelahiran Israel. Jadi dia adalah Bani Israel termasuknya. Dia adalah kelahiran dari orang tua yang bisa dibilang gila ya. Gila orang tuanya. Karena melakukan perkawinan sedarah antara bapak dengan anak. Gila gak tuh? Jadi bapak sama anak. Lebih gilanya lagi, Samiri ini dibuahi ketika emaknya nih, anaknya si bapak nih, ketika emaknya itu sedang menstruasi. Jadi kalau kalian pikir menstruasi tidak bisa mengandung, itu salah, tetap bisa mengandung menstruasi. Jadi makanya kita tidak boleh ungkruk-ungkruk, incing-incing, ungkruk-ungkruk ketika sedang menstruasi, karena selain menyebabkan penyakit, itu akan menciptakan anak gila seperti Samiri ya. Ya, jadi ketika mereka capek ungkruk-ungkruk berdua, ketika si ibunya Samiri ini lagi mens, seperti kita tahu kalau pernikahan sedarah itu pasti menciptakan anak yang cacat, pasti menciptakan anak yang cacat, udah menciptakan anak cacat, buruk pula. Jadi Samiri itu bentuknya, kalau kalian mau tahu, seperti hadis yang telah dijelaskan bahwa Samiri itu bentuknya manusia biasa seperti kita. Dia agak pendek, keriting, jalannya agak pincang, hitam. Terus dia punya mata, dua-duanya punya mata. Cuman yang satu yang sebelah kanan nih ketutupan sama dagingnya. Jadi daging si Samiri ini, daging mukanya dari atas jidat turun ke bawah kayak meleleh gitu, nutupin mata kanannya. Dan mata kirinya seperti mau keluar, seperti mau copot begitulah, pokoknya mengerikan. Makanya Allah memperingati kita bahwa Tuhan kita itu bukan Samiri, karena Tuhan itu tidak buta ya, karena Tuhan itu tidak jelek. Sedangkan Samiri itu jelek, sejelek-jeleknya manusia. Jadi kalau lu merasa paling jelek, masih ada yang lebih jelek, Samiri, oke? Ya, kita lanjut. Jadi Samiri ini ketika Samiri ini lahir, itu menciptakan malapetaka buat orang tuanya. Gak ada kebaikan sedikit pun yang diberikan oleh Samiri kepada orang tuanya, melainkan malapetaka. Pertama, ketika Samiri lahir, Samiri itu tidak menangis, sama sekali tidak menangis. Dia hidup, cuma tidak menangis. Sampai 2 tahun dia tertidur, gak pernah bangun. Mati juga enggak, karena dia masih bernapas, masih berdetak jantung, nadinya juga masih berdetak. Tidak mungkin dikuburkan dong. Iya dong. Akhirnya Samiri dibiarkan begitu saja selama 2 tahun tidak menyusui. Akhirnya apa? Akhirnya karena si ibu tidak menyusui, air susu ibunya busuk, basi, dan menimbulkan kepanasan yang sangat luar biasa kepada payudaranya si ibu. Akhirnya si ibu ini mengalami kanker payudara yang menyebabkan kematian. Jadi Samiri tinggalkan ibunya mati pada umur 2 tahun karena kanker payudara. Akhirnya si bapaknya ini jadi single parent, duda goblok. Tidak dong, maaf. Ya, jadi bapaknya Samiri ini duda. Ketika umur Samiri 5 tahun, Samiri tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Dia pindah ke patung besar, tempat sesembahan para bani Israel pada zaman itu. Patung paling besar, paling dihormati. Dia pindah ke situ untuk buang air. Dia di situ kencing, dia di situ berak segala macam. Kemudian tidur lagi di atas pangkuan si patung itu. Esok harinya, raja dan para rakyat melakukan upacara besar-besaran untuk menyembah si patung tersebut. Ketika raja masuk ke dalam kuil, dia sangat terheran-heran sebab abang belum pernah ke sana. Tidak dong.
Dia masuk ke kuil dan heran-heran kejut-kejut gitu karena melihat Samiri sudah tidur di atas pangkuan si patung tersebut. Gak cuman itu, Samiri meninggalkan kotorannya di situ. Ya Allah, Samiri telah menodai sang dewa. Samiri telah menodai sang Tuhan dari para Bani Israel zaman itu. Akhirnya si raja ini sangat marah besar. Dia marah besar kepada bapaknya Samiri. Dia kata, "Hei, ini anak bapakmu." Sorry. Dia kata, "Hei, ini anakmu kan? Kok bisa-bisanya dia tidur di sini? Pasti kamu yang mindahin." Bapaknya bingung. "Wah, tidak bapak, saya kan tidak tahu sama sekali, demi apapun tidak tahu saya. Demi patung." Kan soalnya kan Tuhannya patung ya. Jadi ya, demi patung saya tidak tahu. "Ya sudah, kalau begitu kamu saya penjara sampai kamu bisa membuktikan bahwa Samiri jalan sendiri, bukan dipindahkan oleh kamu." Akhirnya si bapaknya tidak bisa membuktikan dong, karena Samiri tidak bangun-bangun. Si bapaknya ini pun akhirnya dibunuh oleh sang raja, dihukum mati tepatnya. Akhirnya si Samiri ini dirawat oleh sang raja. Yang gak ngerawat juga sih, tinggal di tempat tidur ya kan. Samiri kan gak bangun-bangun, di tempat tidur. Dan karena rakyat-rakyat Bani Israel pada zamannya itu sangat-sangat durhaka, sangat-sangat tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah murka dan menjatuhi mereka azab yang sangat pedih, yaitu mereka dimusnahkan, tempat tinggal mereka dihancurkan. Allah mengutus Jibril untuk menghancurkan kediaman mereka dan untuk memusnahkan mereka semua. Tapi Jibril tetap tidak tega dengan si Samiri ini, karena di Samiri ini masih balita. Akhirnya si Jibril ini mohon kepada Tuhan, kepada Allah, "Ya Allah, ini masih ada anak kecil ya Allah, bagaimana?" Akhirnya Allah menyuruh Jibril untuk membawa Samiri dan menghancurkan si Bani Israel tersebut. Si Samiri ini akhirnya dipindahkan ke suatu pulau terpencil yang di situ sangatlah eksotis. Flora faunanya cuma ada di situ, nggak ada lagi di belahan bumi manapun. Pokoknya cuma di situ adanya, ada hewan-hewan aneh, pokoknya di situ semua. Tubuhan-tubuhan aneh itu di situ semua. Nggak ada lagi pokoknya di belahan bumi manapun, cuma ada di situ. Kemudian si Samiri ini ditaruh di dalam gua. Sebelum itu Jibril menuliskan tentang 7 ayat akidah, seperti yang ayat pertama itu tentang Allah itu esa, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, Allah tidak ada sekutu segala macam. Yang kedua sampai ke 6 itu adalah tentang akidah nabi-nabi segala macam, itu diceritakan semua cara berbuat seperti apa. Sampai yang ketujuh itu khusus untuk menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi dan juga Allah menciptakan sesuatu hewan yang bisa berbicara untuk mendampingi Samiri. Hewan ini berbulu tebal, besar, saking tebalnya bulunya tuh kita tuh nggak bisa bedain mana kepala mana bokong, saking besarnya, pokoknya seperti gumbalan bulu ini hewan ini. Nama hewan ini adalah Jasasa. Hewan ini bernama Jasasa ya. Jasasa ini hewan yang nantinya akan mengajarkan Samiri tentang ilmu-ilmu akidah maksudnya. Jadi ketika di usia remaja, Samiri mulai bangun dari tidurnya. Disinilah Jasasa pasang badan, "Saya akan mengajari kamu wahai Samiri." Jadi Jasasa mengajarkan semuanya. Yang pertama, Allah itu esa, Allah itu tidak disekutukan, Allah tidak bersekutu, Allah tidak beranak maupun diperanakan segala macam, seperti Al-Ikhlas gitu kan. Yang kedua sampai ke 6 semuanya dijelaskan akidah, bagaimana cara hidup, bagaimana nabi-nabi dan rasul, bagaimana manusia diciptakan, bagaimana bumi diciptakan. Yang ketujuh diceritakan Rasulullah itu adalah orang dari Mekah, orang Arab, nabi terakhir Allah, utusan Allah. Pokoknya begitu semua diceritakan. Ketika semua sudah diceritakan, sudah dijelaskan kepada Samiri, mulailah Jasasa bertanya, "Wahai Samiri, setelah apa yang kujelaskan kepadamu, apakah kamu akan beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya?" Samiri terdiam. Samiri bingung tidak menjawab. Jasasa kemudian stres karena merasa gagal gitu kan. Akhirnya Jasasa pergi sambil berteriak. Teriakan Jasasa ini benar-benar kencang sampai si Dajjal, si Samiri ini telinganya sakit gitu, melengking maunya. "Celeng!" Enggak, pokoknya teriak gitu, teriak apa gua enggak tahu. Pokoknya sampai si telinganya si Samiri ini benar-benar sakit gitu. Akhirnya terus si Jasasa ini enggak menyerah, karena itu tugas dia, tugas yang diberikan Allah kepada dia gitu. Samiri ditemui lagi oleh Jasasa, ditanya lagi, "Wahai Samiri,
saya tanya ke kamu, apakah kamu mau beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya? Samiri tetap bingung, tetap diam. Bagaimana ya? Tidak tahu apa yang terus dilakukan oleh Samiri. Akhirnya Jasasah lagi-lagi Jasasah itu berteriak dengan keras karena merasa telah gagal. Dengan suara yang bisa melengking, benar-benar suara yang melengking, bisa merusak telinga pokoknya. Dia berteriak pergi. Sampai yang ketiga kalinya Jasasah menemui Samiri, bertanya, "Wahai Samiri, saya tanya lagi kamu sekali lagi. Maukah kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya?" Kemudian Samiri terdiam sejenak, berpikir, lalu menjawab, "Wahai Jasasah, di pulau ini cuma aku dan kamu yang bisa berbicara, yang bisa menulis, yang bisa membaca. Wahai Jasasah, jika kau bukanlah sosok dari Allah ataupun Rasul-Rasulnya, itu berarti akulah Allah tersebut." Wah, makin stres Jasasah. Wah, bagaimana ini? Aduh, pusing. Jasasah pusing. Akhirnya Jasasah menyerah dan Allah mengurung Samiri di dalam gua, memberinya kerangkeng apa ya, seperti dirantai. Jasasah akhirnya Samiri ini dirantai dan Jasasah menjaga Samiri. Begitulah Samiri. Akhirnya Samiri akan keluar nanti ketika masanya tiba. Siap-siap akan kita keluarin Dajjal, karena Dajjal akan menyebarkan fitnah yang sangat besar pada manusia. Itu saja dongeng gua pada malam hari ini. Mungkin suatu saat nanti next gua akan menceritakan tentang bagaimana Dajjal akan keluar, terus Dajjal akan mati segala macam. Itu di next suara gua selanjutnya, siaran gua selanjutnya. Thank you untuk para pendengar. Jangan lupa dukung dongeng-dongeng gue agar gue tetap semangat untuk mendongeng kalian dengan cara di-share, like, comment, dan subscribe kalau di YouTube. Jangan lupa share juga, like follow di fanspage Dongeng Indong, di Instagram Dongeng Indong, di YouTube juga Dongeng Indong, sama semua, oke? Terima kasih yang sudah mendengarkan. Yang mau ngasih gue cerita-cerita juga boleh, nanti gue ceritain dan gue sebutkan nama akun kalian. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.